Yo, what's up? Balik lagi di channel alur cerita film kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan recap santai bersama Bang Bokir, pegawai BNN bagian ngedit-ngedit. Gak perlu banyak ngoceh lagi, siapin cemilan ceplu-ceplas kalian dan langsung saja kita cekibrut. Cerita dimulai dari Alex yang lagi beres-beres koper buat studi tour ke Paris. Sebenarnya keberangkatan mereka itu besok malam. Tapi Alex ini tipe anak nggak mau ribet mendadak. Jadi dia siapin dari sekarang biar besok tinggal cus. Kita lanjut kenalan dulu sama rombongan Paris yang bakal ngejalanin takdir bareng Alex. Carter, bocah so jagoan, dikit-dikit ngamuk. Todd, sahabat paling deket sama Alex. George, kakaknya Todd. Terry, pacarnya Carter. Claire, cewek pendiam tapi cerdas. Dan Bu Leoten, wali kelas sekaligus pembimbing tur. Sampai di bandara, keanehan pertama muncul. Jadwal penerbangan terus berubah angka di monitor. Belum kelar petugas bilang kalau jam keberangkatan pas banget sama tanggal lahir Alex. Kebetulan? Ya bisa aja, tapi hatinya Alex sudah mulai, lah kok pas banget? Pas lagi di toilet, Alex denger lagu lawas dari speaker. Dan baru kepikiran, penyanyi lagu itu meninggal karena kecelakaan pesawat. Tuhan maha bercanda. Satu dua hal masih bisa dibilang kebetulan. Tapi kalau mulai numpuk, ya jelas merinding, bos. Waktunya boarding, mereka naik pesawat dan cari kursi masing-masing. Alex awalnya dapat kursi sebelahan sama Claire. Tapi karena Todd minta tukeran tempat, Alex akhirnya duduk di sebelah Todd. Di dalam pesawat, Alex makin was-was. Cuaca buruk, baut-baut meja kendor, bodi pesawat kayak ada yang kurang sehat. Dia coba tenang, tapi muka udah kelihatan gak yakin sama hidup. Begitu pesawat take off, turbulensi langsung nyambut. Lampu mati nyala, badan pesawat getar parah. Pramugari bilang, ini normal ya dek. Tapi Alex pikir, normal dasmu. Dan duar, kabin meledak, pesawat hancur. Alex tiba-tiba kebangun, masih duduk di kursinya. Ternyata itu bayangan yang baru aja dia lihat. Dan saat dia ngecek baut meja yang tadi kendor, beneran kendor persis kayak divisinya. Panik mode on. Alex langsung nyuruh semua orang turun dari pesawat. Carter kesel, marah-marah, sampai berkelahi sama Alex. Situasi makin panas, akhirnya mereka dikeluarin dari pesawat. Termasuk satu orang random sebut saja Mang Katman. Mereka masih ribut di gate. Dan tanpa aba-aba, duar! Pesawat itu meledak beneran di udara. Persis kayak yang Alex lihat barusan. Semua terdiam. Kayak nggak percaya sama mata sendiri. Pihak FBI datang dan langsung interogasi mereka. Kenapa bisa pas banget turun? Apa Alex tahu sesuatu? Mulai detik itu, Alex jadi pusat kecurigaan. Pulang ke rumah, dia nonton berita. Muka terpukul karena ngerasa ikut salah. Harusnya dia senang selamat, tapi yang dirasain malah, bangke, kok malah jadi gini ya? Dunia luar selamatin nyawanya, tapi pikiran Alex pelan-pelan menghancurkan dirinya. Hari-hari setelah kecelakaan itu, Alex makin dijauhi. Orang-orang sekolah nganggep dia aneh. Satu-satunya yang masih peduli cuma Todd. Mereka masih saling dukung walau batin sama-sama kacau. Dan Claire, cewek pendiam itu. Malam hari, Alex ngerasa kepalanya makin penuh. Karena nggak mau dituduh FBI selamanya, dia baca-baca berita soal kecelakaan pesawat. Buat buktiin dia bukan pelaku, dia cuma tahu lebih dulu. Dan tiba-tiba, berak. Seekor burung hantu nabrak kaca. Alex kaget, kesel, langsung nyibasin koran buat ngusir. Yang nggak sengaja sobek dan tercecer di lantai. Salah satu sobekan itu jatuh tepat di depan mata Alex. Tulisan besar di sana cuma satu, Todd. Firasat Alex langsung gak enak. Dia buru-buru menuju rumah Todd. Sementara itu, Todd lagi di kamar mandi. Tapi WC tiba-tiba bocor parah. Bayangan aneh sempat muncul dan hilang lagi. Si kentut ini gak terlalu pikirin. Dia buka jemuran kawat di tembok, tapi tali plastik itu nyangkut, melilit kakinya. Tarikan kuat.
Tali itu mencekik leher Todd. Todd panik meronta-ronta. Injak apa aja yang bisa dijangkau, tapi semua malah bikin dia kepleset ke bak yang licin. Air makin banyak dan Todd kehabisan napas. Dia mati seolah bunuh diri. Padahal kita tahu kematianlah yang mengatur adegan itu. Alex akhirnya sampai, tapi telat. Si Kentot udah tewas. Orang-orang termasuk ayahnya percaya Todd bunuh diri. Alex cuma bisa nunduk, merasa semuanya makin salah. Besoknya Alex menemui Clear. Dia curhat kalau dia merasa semua ini ada polanya. Mereka pergi ke ruang otopsi Todd buat melihat bukti terakhir. Di sana, petugas bilang Todd tidak bunuh diri. Jadi ini murni kecelakaan. Tapi kecelakaan yang terlalu rapi buat dianggap kebetulan. Alex mulai nyusun teori sendiri. Kematian punya daftar korban dan bakal ngejar giliran yang harusnya mati di pesawat. Pertanyaan terbesarnya, siapa yang selanjutnya? Tiba-tiba, Alex lihat bus melintas di pantulan jendela. Padahal nggak ada bus sama sekali. Dan hanya beberapa detik kemudian, Terry yang lagi jalan menjauh sambil ngomel, "Kalau kamu mau pergi, pergi aja." Duar! Bus ngebut nyamber tubuh Terry dari samping. Semua orang kaget. Terry tewas seketika. Polanya makin jelas. Todd, Terry, urutan kursi mereka di pesawat. Rantai kematian itu nyata. Dan baru 2 yang terambil. Alex sadar. Target berikutnya harus dicegah sebelum terlambat. Tapi FBI masih ngejor dia. Orang-orang makin curiga. Dan Alex harus bertarung. Bukan cuma lawan takdir, tapi juga lawan waktu. Sejak kematian Todd dan Terry, Bu Lawton mulai stres berat, ngerasa semua ini kesalahan dia juga. Dia sampai resign dari sekolah dan pindah ke rumah baru buat menenangkan diri. Alex, yang punya firasat buruk, mutusin buat nyamperin Bu Lawton. Dia mau ngingetin bahwa dia target berikutnya di urutan kursi pesawat. Bu Lawton yang masih dendam, marahin Bang Alex. Alex cuma bisa minta maaf sambil ngintip sekilas adegan-adegan kecil yang nampak mencurigakan. Sekantong es batu dijatuhkan ke lantai. Retak. Air mengalir pelan menuju komputer. Kompor menyala tanpa diperhatiin. Segelas vodka tumpah ke layar komputer. Bu Lawton akhirnya nyuruh Alex pergi. Dan begitu pintu tertutup, rantai kematian dimulai. Air merembes ke komputer, korslet. Api nyamber ke tungku dapur yang menyala, gas meledak kecil. Layar monitor yang panas bikin gelas pecah, beling besar nyabet leher Bu Lawton. Bu Lawton jatuh kesakitan. Dia merangkak cari pertolongan tapi malah jatuhin pisau dapur. Dan tanpa bisa ngelawan, crash. Pisau meluncur tepat ke dadanya. Dia megap-megap minta tolong dengan mata yang ketakutan. Alex yang belum pergi jauh balik lagi ke rumah itu karena firasatnya makin kuat. Tapi begitu Alex buka pintu, tabung gas yang kena api tadi meledak besar dan api membakar seluruh ruangan. Dari luar, Alex cuma bisa lihat rumah itu jadi neraka. Alex jadi buronan kecil-kecilan. Sementara rantai kematian belum berhenti. Clear masih percaya Alex. Dan mereka sadar, urutan korban selanjutnya adalah Carter. Dan kalau Carter mati, giliran Clear. Baru setelah itu Alex sendiri. Tapi Carter, anak itu nggak peduli sama takdir. Alex dan Clear buru-buru ngejar Carter yang lagi ngebut di mobilnya. Dan di jalan raya itu, Carter mulai hilang kendali. Dia berhenti di tengah jalan rel kereta, terus nyolot ke Alex. Kalau giliran gue udah datang, biar gue tentuin sendiri caranya. Mobil mulai bergetar. Kereta makin dekat. Alex teriak minta Carter turun, tapi Carter malah ngunci pintu. Saat kereta tinggal beberapa meter lagi, Carter akhirnya ketakutan sendiri dan pengen keluar. Tapi seatbeltnya macet. Kunci pintu nggak mau kebuka. Kenyataannya, kematian selalu siap mempermainkan. Alex dan Mang Katman bantu paksa buka pintu dan beberapa detik sebelum kereta hajar mobil itu, Carter berhasil selamat. Mereka semua mundur dengan lega, tapi kereta nyeret mobil itu ke depan dan satu potongan logam mental kayak peluru. Mak celet! Langsung nancep di kepala Mang Katman. Dia pun tewas seketika.
sekarang polanya jelas. Jika sasaran gagal, si Carter mengkatman kena giliran berikutnya. Artinya apa? Urutan bisa berubah dan belum ada yang aman. Termasuk Alex dan cewek yang mulai dia jaga, Clear. Mereka sekarang mulai percaya sama teori Alex. Kematian punya daftar dan kita tinggal nunggu giliran. Tapi setelah kejadian Carter, Alex sadar sesuatu. Urutan kematian bisa berubah. Kalau ada yang gagal kena, maka siapapun yang paling dekat sama kematian sebelumnya bakal jadi sasaran baru. Dan yang terakhir paling dekat dengan Billy adalah Alex sendiri. Alex selalu kabur ke hutan dan bersembunyi di sebuah pondok bobrok. Dan tiap malam, tatapan matanya kayak aku cuma nunda mati bukan selamat. Larut malam, Alex iseng membaca koran terkait ledakan pesawat waktu itu. Di situ ia menemukan berita tentang kematian dua ciwi yang sempat ngajak tukar duduk bareng. Alex baru ingat jika mereka tidak sempat bertukar kursi karena ia keburu mengalami mimpi buruk. Alex yang sadar jika sekarang adalah giliran Claire pun buru-buru pergi untuk memastikannya. Sementara itu, Claire lagi di rumah sendirian. Dia sadar kalau setelah Alex, dialah target berikutnya. Rumah Claire mulai menunjukkan tanda-tanda janggal. Petir menyambar dan menyebabkan semua alat elektronik meledak. Sampai di rumah Claire, adegan kacau mulai terjadi. Listrik kembali menyambar dan menyebabkan semua alat elektronik meledak. Claire nyombak keluar lewat garasi, tapi pintu keburu kebakar. Percikan api dan listrik menyerang dari segala arah. Alex teriak, "Claire, ayo melompat, aku bakal nangkap kamu." Claire terjun, tapi jatuh di kabel listrik terbuka. Nyaris kecebur ke dalam jebakan maut. Alex nekat pegangan kabel itu, badan kesetrum parah, tapi justru itu yang mengalihkan kematian dari Claire ke dirinya. Dalam hitungan detik, Alex nyaris tewas tapi bertahan hidup. Dan saat tubuhnya masih gemeteran, Alex sadar satu hal penting. Kalau dia menyelamatkan orang setelahnya dalam urutan kematian, maka giliran kematian akan lompat ke Alex duluan. Dan selama Alex bisa bertahan hidup, rantai itu akan tertunda. Alex berhasil ngehack kematian, bahkan walaupun cuma sementara. 6 bulan berlalu, Alex, Claire, dan Carter akhirnya mencoba balik hidup normal. Mereka bahkan nekat pergi ke Paris, tujuan yang dulu harusnya mereka datangin sebelum tragedi pesawat itu. Mereka bertiga duduk santai di cafe outdoor, ngomongin bagaimana semua kejadian itu kayak bisa ditebak dan gak masuk akal. Tapi Alex tiba-tiba diam. Matanya terpaku ke pola kursi tempat mereka duduk sekarang. Dia mulai ingat sesuatu. Waktu itu, Billy mati setelah Carter berhasil selamat. Berarti urutan kematian lompat balik lagi ke Carter. Artinya, giliran Carter sekarang. Alex langsung bangkit panik. Dia berjalan menjauh dan tiba-tiba bis datang melaju cepat nyaris menghajar Alex. Tapi untungnya Alex selamat lagi. Semua menghela napas lega. Tapi detik berikutnya, Alex lihat papan reklame besar di atas mereka mulai goyang pelan. Bautnya copot dan papan itu jatuh tepat mengarah ke Alex. Carter refleks dorong Alex buat nyingkir dari jalur maut. Alex pun selamat. Dan tiba-tiba, papan reklame raksasa itu masih jatuh, masih meluncur di belakang Carter. Dan adegan gelap. Apakah Carter selamat? Apakah rantai kematian masih terus berjalan? Atau ada giliran tersembunyi yang belum selesai? Jawabannya akan dibawa kematian ke film berikutnya. Dan begitulah akhir dari film Final Destination 2000. Film yang gak cuma ngasih jump scare atau adegan mengenaskan, tapi juga bikin kita mikir soal takdir dan giliran. Kalau kematian udah nandai nama kita, apa kita masih bisa ngelawan? Atau kita cuma bisa nunggu sambil berharap giliran itu gak datang dalam waktu dekat? Film ini ngajarin satu hal penting. Kematian gak pernah salah alamat, dia cuma telat. Bukan batal. Jadi hargai hidupmu sebelum malaikat Israel. Assalamualaikum. Oke guys, segitu dulu alur dari Final Destination yang pertama. Kalau kalian pengen gue lanjut ke Final Destination kedua, tulis di kolom komentar. Lanjut Destination. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kalian tetap bisa ikut lari dari nasib bareng Bambokir di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi, dan ingat, giliran itu selalu jalan. Pertanyaannya cuma kapan?